Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mata kuliah yaitu Ikhtibarat Al-Lughah Al-Arabiyah, yaitu tes bahasa Arab dengan judul tingkat kesukaran dan daya pembeda soal untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ridwan MPD. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya dalam soal itu ada yang namanya tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini akan menguji daripada kualitas mahasiswa tersebut, apakah seimbang atau tidak. Jadi, kita tidak bisa memberikan tingkat kesukaran tingkat SMA atau tingkat kuliah kepada anak SD atau anak SMP. Nah, maka ini tidak valid dan tidak sah. Jadi harus disesuaikan. Nah, jadi analisis tingkat kesukaran yang dimaksudkan itu untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Nah, perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik menurut Ari Kunto. Nah, tingkat kesukaran dinyatakan dengan persentase siswa yang menjawab soal dengan benar. Makin besar persentase siswa yang menjawab soal dengan benar, maka makin mudah soal itu. Sebaliknya, makin kecil persentase siswa yang menjawab soal dengan benar, maka makin sukar soal itu. Baik, menurut Saifuddin Anwar, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Hal ini berarti makin banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka makin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah butir soal itu. Sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka soal tersebut makin sukar. Jadi tingkat kesukaran yaitu bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik harus memenuhi validitas dan realitas yang menjadi keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Mungkin ada beberapa rumus. Menurut Jiwandono dalam Sumaningsih pada tahun 2015, butir soal yang memiliki P mendekati 1 atau 100% berarti mudah atau sangat mudah. Sebaliknya, butir soal yang nilainya P minnya mendekati 0 berarti sangat sulit atau sulit. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk menguji kualitas daripada pendidikan siswa itu tidak hanya dilihat dari nilai yang diperoleh oleh siswa, tetapi kita lihat dulu tingkat kesukaran daripada soal tersebut. Apakah soal tersebut itu memang realitas masuk akal dan cocok untuk kalangan siswa, misalkan SMP, SMA atau tingkat mahasiswa atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui tingkat daya pembeda atau tingkat kesukaran dari butir soal, maka bisa disimpulkan hasilnya seperti apa. Jadi kualitas pendidikan siswa, kualitas IQ siswa itu tidak dinilai dari nilainya, tetapi dinilai dulu dari soalnya. Apakah soalnya ini memang masuk akal atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh aplikasi dari tingkat kesukaran dan juga indeks daya pembeda yang diutarakan oleh Du Bois, yang mana rumusnya itu P sama dengan NP dibagi N. P yaitu proporsi atau proporsa atau angka indeks kesukaran item. Sedangkan NP banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir item. N jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar. Di sini saya ambil contoh soal yang saya buat untuk anak kelas 3C KMI, yang mana di dalam soalnya itu saya membuat 20 soal. Ada satu soal yang beberapa siswa bisa mengerjakan dan beberapanya lagi tidak bisa mengerjakan atau kurang tepat dalam memberikan jawaban. Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar terhadap butir soal
yaitu 19. Kita cantumkan ke dalam rumus tadi yang diutarakan oleh Du Bois. NP-nya itu sama dengan 19. Kemudian untuk jumlah siswa yang mengikuti tes di kelas 3C itu ada 40. Oke, kita simpan saja N sama dengan 40. Nah, karena rumus Du Bois itu NP dibagi N, maka tadi 19 dibagi 40 menghasilkan P, yaitu angka indeks kesukaran item yang menjadi soal yang dijawab siswa, yaitu 0,475. Ada 3 soal yang saya ambil dari soal yang telah saya buat. Yang pertama, soalnya itu anak-anak cuma bisa menjawab, hanya 8 orang yang bisa menjawab dari 40 orang. Sehingga ketika dipakai rumus Du Bois hasilnya itu 0,2, yang mana 0,2 itu kurang dari 0,25 sehingga masuk ke dalam kategori sulit. Kemudian soal selanjutnya, siswa cuma bisa menjawab siswa hanya menjawab benar cuma 19 orang. Nah, cuma 19 orang. Ketika dimasukkan ke dalam rumus Du Bois hasilnya itu 0,475 atau 0,5 lah. Nah, sedangkan soal selanjutnya siswa bisa mengerjakan hampir semuanya. Cuma 8 orang yang salah dalam mengerjakan soal tersebut, yaitu 0,8 kalau dimasukkan ke dalam rumus Du Bois. Maka setelah diklasifikasikan tingkat kesukaran soal yang telah saya berikan, yang pertama sulit, yang kedua sedang, dan yang terakhir mudah. Nah, menurut Du Bois tingkat kesukaran soal bisa kita analisis saat soal tersebut masuk ke dalam kategori sedang, yaitu 0,25 sampai 0,75. Kalau terlalu sulit kan membuat anak-anak sulit untuk berpikir. Ada kesalahan terhadap soal tersebut. Sedangkan kalau mudah ya terlalu mudah, itu terlalu lumrah, tidak ada tantangan bagi siswa. Sedangkan kalau sedang 50-50 antara sulit dan mudah. Telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, yang mana analisis tingkat kesukaran ini tuh dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal yang kita analisis itu tergolong mudah atau sukar. Nah, perhitungan tingkat kesukaran soal ini tuh untuk mengukur seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Itu diambil dari bukunya Ari Kunto. Oke, kesimpulan dari penjelasan yang disampaikan dari awal sampai akhir berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 soal yang saya buat untuk anak kelas 3C KMI tentang analisis soal esai, bahwa tingkat kesukaran rata-rata soal adalah 60% kategori mudah, dan daya pembeda rata-rata soal adalah 40% pada kategori sangat baik. Dengan bukti ini, soal yang dibuat oleh guru untuk materi esai sangat bagus dan layak untuk digunakan sebagai penilaian siswa kelas 3C KMI.
Nah, kesukaran atau dalam bahasa Arab itu as-su'ubah mengambil butir soal dianalisis agar diketahui kualitas butir soal yang dinyatakan baik. Butir soal baik akan diketahui dari hasil kemampuan siswa menjawab tiap butir soalnya yang menunjukkan bahwa soal itu seimbang. yakni butir soal tidak terlalu mudah untuk dijawab dan juga tidak terlalu sukar. Ini kadera na wati satu nengah swandi dan Irfan memiliki pendapat yang sama bahwa soal dikatakan baik jika butir soal yang disusun seimbang sehingga siswa tetap semangat dan fokus dalam menyelesaikan soal karena terhindar dari rasa dari rasa putus asa ketika menghadapi soal yang terlalu sulit. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dari materi ataupun dari ucapan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.